Beliau ikut serta di dalam membangun Ka'bah tersebut. Wakana yahmilu hijarata ma asyrafi Quraisyin, ikut membawa batu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Wa ma'ahu ammu al-Abbas, disertai pamanda beliau yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian waqtalafat Quraisyun fi man yada'ul hajara al-aswadah. Setelah selesai pembangunan tinggal satu yang belum. Batu hitam hajar aswad. Siapa yang meletakkan hajar aswad? Terjadi perdebatan, bahkan pertikaian, pertengkaran hingga hampir seperti saling bunuh. Karena setiap dari suku yang ada berhak merasa ingin meletakkan hajar aswad, karena di kedepannya akan panjang kisahnya, akan dicatat sejarah bahwasanya kabilah inilah nanti yang meletakkan hajar aswad, suku inilah yang meletakkan hajar aswad. Yang membangun jelas bersama-sama, tapi intinya ini waktu hajar aswad diletakkan inilah akan jadi catatan panjang. Dihentikan sejenak, kemudian mereka usulkan, ada yang mengusulkan bahwa supaya adil, siapa yang keluar pertama ke Ka'bah ini nanti, besok hari berikutnya, maka ialah yang berhak untuk meletakkan hajar aswad. Dan Allah ingin menampakkan bahwa Nabi Muhammad adalah kekasihnya yang akan bisa berbuat adil, yang akan dicontoh oleh orang di kedepan harinya. Baginda Nabi yang ditatangkan oleh Allah pertama kali. Sehingga di saat mereka mengetahui ternyata yang datang pertama adalah baginda Nabi Muhammad, belum jadi Nabi saat itu, umur 35 tahun. Mereka sepakat, sudahlah kalau Nabi Muhammad ya sudah. Karena memang beliau orang yang sangat baik akhlaknya, jujur, dan tidak punya masalah di antara mereka. Betul, dan ternyata baginda Nabi SAW adalah orang yang berhak meletakkan hajar aswad. Tapi orang bijak akan selalu tampak bijak. Biarpun seandainya beliau meletakkan hajar aswad dengan tangannya sendiri, tidak dianggap bermasalah. Tapi beliau dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi juru damai di dunia. Allah ilhami baginda Nabi yang belum jadi Nabi, Allah ilhami untuk menghamparkan kain yang beliau miliki, kemudian batu hitam diletakkan di atas kain, kemudian beliau menyeru semua kabilah agar mengirim perwakilannya untuk bisa merasakan bahwa mereka sama-sama mengangkat batu hitam. Dan orang semakin terkagum-kagum dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwalu thumma ittafaqu ala ayyakuna al-hakamu, maka mereka bersepakat bahwa yang menjadi hakam penengah adalah awwala dakhilin minal masjid, orang yang pertama kali masuk minal masjid. Kalimatnya minal masjid seolah-olah bingung. Ada orang kok minal masjid kan dari masjid. Kalau di sini kan minal masjid kan keluar dari masjid. Nah, ini beda memang tempatnya. Semoga bisa haji semuanya. Amin. Jadi hajar aswad itu adalah di Ka'bah. Ka'bah itu di tengah masjid. Jadi kalau orang dari masjid keluar, keluarnya itu dua kali. Ada keluar, ada keluar ke dalam. Keluarnya ke dalam. Keluar dari masjid tapi masuk ke dalam, ke Ka'bah. Makanya minal masjid, dari masjid keluar langsung mendekat ke Ka'bah. Waqtalafat Quraisyun fi man yad'ul hajar aswada. Setelah itu fakana awwalu dakhilin, ternyata pertama kali orang yang masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat Quraisyun bihi. Orang Quraisy senang ternyata Nabi Muhammad yang masuk. Qalu radina bil amin, kami rela dengan si Al-Amin, digelari Al-Amin, orang yang sangat jujur, amanah. Kemudian baginda Nabi fawadu al-hajar fi ridai.
Kemudian kain penutup pundak. Rida itu digunakan kain yang untuk menutup badan bagian atas rida. Jadi biasanya orang itu pakai kain ada dua. Yang pertama di bawah namanya izar. Yang menutup antara pusat dengan lutut disebut izar. Yang menutup pundak ke bawah adalah rida. Diambillah ridanya. Sebab dihampar, batu diletakkan, wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin minar rida. Wa talaba, baginda Nabi meminta, min kulli ra'isin, setiap pembesar dari suku-suku yang ada di situ, ayyumsika, untuk memegang, mengambil, minar ridai, dari bagian daripada sorban baginda Nabi, thumma amaruhum biraf'ihi, untuk ngangkat bersama-sama. Walamma wasalu bihi ila mawdi'ihi, kemudian telah sampai kepada tempatnya, akhadahu ar-rasulu biyadihi, Nabi mengangkat dengan tangannya, meletakkan hajar aswad. Wada'u biyadihi syarifati, lalu Nabi meletakkan dengan tangan mulianya, fazalal khilafu, zalah, hilanglah perselisihan di antara mereka. Bihukmihi, dengan kebijakan hukum Nabi Muhammad SAW. Wa ta'ajjabat Quraisyun, terkagum-kagum orang Quraisy, min quwwati fikrihi, dari kuat kecerdasan fikir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah lama balagha 35 sanatan, kita hitung umur 35 tahun. Jadi kejadian itu Nabi belum menjadi nabi. 5 tahun kemudian baru menjadi nabi. Setelah 10 tahun menikah. 35 sanatan jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bah. Umur 35 tahun umur baginda, orang-orang Quraisy memperbaharui Ka'bah, wa hakamathu, dan mentahkim, mengangkat sebagai penengah baginda Nabi fil hajari, fi wata'il hajari, untuk meletakkan batu al-aswad hitam. Mawdi'ahu, di tempat yang semula, dihancurkan, dikembalikan lagi. Faqadha rasyidan, kemudian baginda Nabi mengambil satu keputusan, memberikan keputusan rasyidan, dengan kecerdasan, dengan kebijakan, wa hakama muwaffaqan, dan beliau juga memberikan satu hukum muwaffaqan, yang diberi taufik oleh Allah, yang menjadikan sebab bersatunya masyarakat waktu itu, hilang perselisihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.